Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 1 Oktober 2025. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia Lisieux atau Teresia dari kanak-kanak Yesus, pelindung karya misi. Ia lahir tanggal 2 Januari 1873. Putri bungsu dari keluarga yang amat saleh. Ayahnya seorang pembuat arloji di kota Alencon. Sepeninggalan ibunya, mereka pindah ke Lisieux. Dan ini menimbulkan kegoncangan besar bagi Teresia sebagai putri bungsu. Kakaknya Pauline yang sulung terpaksa menggantikan ibunya untuk merawat dan perhatikan perkembangan Teresia. Sifat Teresia sangat perasa, mudah tersinggung, dan cepat menangis. Ia lebih terasa ketika kakaknya Pauline masuk biara Karmelit di Lisieux. Ia jatuh sakit karena keberangkatan Pauline masuk biara. Ia disembuhkan secara ajaib ketika kakak-kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya. Dan patung Bunda Maria yang berada depannya tersenyum dan berkata kepadanya. Akhirnya penyakit itu hilang, meskipun sikap rasanya masih ada. Ayahnya menasihati terus agar Teresia meninggalkan sikap itu. Makin lama sifat buruknya berkurang dan akhirnya hilang. Ia bercita-cita jadi seorang suster. Namun usianya belum mencukupi. Ia mulai menyadari bahwa ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ia diminta untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia sungguh ingin melayani kanak-kanak Yesus. Kerinduan terungkap dalam doa-doanya yang menunjukkan sikap ingin dipakai oleh Tuhan. Anggap saja aku mainan, diletakkan di mana saja tidak penting, bahkan di pojok tidak penting bagi saya. Maka ia terus memupuk semangat rohani. Namun kerinduannya belum terobati karena dia belum bisa sambut komuni, karena umurnya baru 7 tahun. Lama-kelamaan muncul sikap-sikap yang lebih dewasa. Dan pada umur 12 tahun, ia boleh menyambut komuni yang pertama. Dan ia berjanji, Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberinya air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa bertobat. Dan memang benar ada orang berdosa yang bertobat. Ini penjahat, kelas kakap,
yang tidak mau menyesal, tapi akhirnya bertobat juga. Ia rindu untuk hidup benar-benar sebagai biarawati yang mengkhususkan diri untuk Tuhan, mengikuti teladan 4 orang kakaknya. Ia belum bisa diterima karena umurnya baru 14 tahun. Ia tidak putus asa. Ia berziarah ke Roma bersama ayahnya. Dan dalam audiensi dengan Paus, ia minta izin agar diperbolehkan masuk biara. Dan akhirnya pada umur 15 tahun, dia masuk biara dalam biara suster-suster Karmelit di Lisieux. Ia benar-benar akhirnya menjadi orang yang rendah hati, kecil di hadapan Allah, namun besar dalam kerajaan surga. Kita bersyukur dan mohon agar semangat itu menjiwai semangat kita. Akhirnya Teresia menderita penyakit paru-paru yang parah. Selama 2 tahun ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Penyakit itu akhirnya menggerogot nyawanya pada 30 September 1897 di biara Lisieux. Semoga semangat Teresia menjadi semangat kita untuk terus mengabdi kepada Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama dikutip dari Yesaya bab 66 ayat 10-14c. Yesaya menyampaikan rahmat Allah bahwa umat diajak bersorak-sorai ya Yerusalem, karena aku mengalirkan kepadamu kesalehan seperti keselamatan seperti sungai, sehingga umat tidak perlu takut. Pada Injil, Yesus berbicara mengenai anak-anak. Para murid bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan ia menunjukkan contoh, barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ia tidak layak untuk menerima aku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua mengerti bahwa apapun yang kita persembahkan kepada Allah akan berkenan jika kita memiliki sikap dan semangat rendah hati. Yesus tidak ingin agar kita menjadi kekanak-kanakan, tetapi bersikap seperti anak kecil yang polos, jujur apa adanya, dan tergantung pada orang yang lebih berkuasa. Lebih mudah mengalahkan mereka daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Seorang anak akan aman dalam dekapan ibunya karena merasa ada yang melindunginya. Maka yang paling pokok adalah sikap sebagai anak kecil di hadapan Allah dengan kejujuran, kepolosan, merasa tergantung pada orang lain, sehingga tidak sombong dan tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mudah untuk mempunyai sikap rendah hati, karena kita seringkali dikuasai oleh ego-ego kita, kesombongan kita, mengandalkan kekuatan kita. Maka belajar dari Santa Teresia Lisieux, kita mencoba di hadapan Allah kita tidak berarti apa-apa. Hanya kasih karunia Allah yang sungguh kita perlukan. Maka jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Sekalipun kita pandai, kita kaya, kita hebat, namun di hadapan Allah semuanya tidak berarti. Maka siapapun juga tanpa kecuali harus memiliki sikap rendah hati seperti anak kecil
yang jujur, polos, dan tergantung pada Allah sendiri. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk hidup seperti anak-anak kecil yang menyerah hanya pada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami dan memberikan kepada kami kekuatan menjadi seperti anak-anak kecil yang polos, jujur, tergantung padamu sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Semoga kami semakin mampu hidup sebagai anak kecil di hadapan-Mu yang tergantung hanya kepadamu, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Rendahkan kesombongan kami, kecongkakan kami, agar kami semakin rendah hati. Semoga iman kami yang kadang lemah, jatuh, mandek, bahkan hilang, tetap Engkau kuatkan, Engkau tumbuhkan, agar kami sungguh tetap merasa Kau dampingi, Kau bimbing, dan Kau jaga. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau majukan, agar akhirnya mereka meskipun banyak persoalan tetap mengalami kasih sayang-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya tetap mengharapkan kita semua memiliki pola hidup yang sehat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan jauh dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya dan waktu yang sungguh akan membuat gereja, dan tentu saja pemberian dana. Dengan itu semua, gereja semakin berkembang, semakin katolik, dan semakin apostolik. Semoga akhirnya dengan sumbangan kita, banyak orang merasakan cinta kasih-Mu. Saya himbau di bulan Rosario ini, kita terus setiap hari berdoa Rosario, menghormati Bunda Maria, sekaligus meladan kerendahan hati Bunda Maria. Tanggal 4 dan 5, Sabtu dan Minggu, menjadi Minggu Misi MSF. Kesempatan untuk memberi perhatian kepada para misionaris MSF dengan doa-doa dan juga dengan dana. Maka besok Sabtu dan Minggu akan diberikan amplop misi yang bisa diisi dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang ada. Bagi penjenengan yang belum membawa uang, bisa dibawa pulang amplop itu, diisi, dan nanti sewaktu-waktu bisa dimasukkan dalam kotak di gereja. Amplop ditunggu sampai akhir bulan ini, tanggal 31 Oktober. Mudah-mudahan dengan cara kita membantu para misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang jauh,
yang berusaha untuk menghadirkan Tuhan di mana-mana. Saya mengundang umat juga untuk hadir dalam misa-misa lingkungan, pertemuan lingkungan, agar akhirnya kita semakin terlibat dalam gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.